Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bu Deni, kita masih membahas tentang kimia. Kali ini kita akan membahas materi isomeri dan sifat senyawa hidrokarbon. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tata nama senyawa. Sekarang akan kita lanjutkan ya. Yang pertama kita bahas adalah tentang keisomeran. Keisomeran berasal dari kata isomer. Apa itu isomer? Isomer itu adalah gabungan dari kata dalam bahasa Yunani, di mana iso artinya sama dan meros artinya bagian. Jadi ada senyawa-senyawa itu yang memiliki bagian yang sama. Nah, senyawa-senyawa yang berbeda tetapi mempunyai rumus molekul yang sama, maka disebut isomer. Jadi isomer itu senyawa yang rumus molekulnya sama. Nah, perbedaan pada senyawa ini itu akan menjadi ciri khas nama dari isomernya. Nah, kita lihat apa saja isomer apa saja yang ada pada senyawa hidrokarbon. Yang pertama adalah isomer struktur atau isomer rantai. Nah, kita sudah sepakat tadi bahwa isomer itu yang sama adalah rumus molekulnya sama. Karena ini isomer rantai atau struktur, maka yang berbeda adalah strukturnya atau rantainya. Itu berbeda. Ambil contoh ini. Ini adalah butana. Butana rantai lurus atau kadang sering juga disebut N-butana atau normal butana. Butana rantai lurus ini memiliki atom C sebanyak 4. Hanya ada 10 kalau dijumlah. Jadi C4H10 itu adalah rumus molekulnya. Nah, bagaimana kalau salah satu atom C ini dipindah ke sini, ke tengah? Nah, kalau dipindah ke tengah jadinya ini. Jumlahnya tetap C4 dan hanya juga tetap 10. Tetapi model strukturnya, rantainya itu berbeda. Nah, kalau sudah seperti ini namanya bukan lagi butana, kita sudah bahas kemarin, karena di sini rantai utama atau induknya 3 dan ada satu cabang metil di nomor 2, maka namanya 2-metil propana. Namanya berbeda, strukturnya berbeda, tapi jumlah atomnya sama, C4H10. Nah, ini yang dimaksud dengan isomer, ya. Sekarang ini, ada contoh, kalau tadi butana kita lihat yang heksana. Yang heksana ini. Nah, heksana itu C-nya 6. Ada berapa isomernya? Ternyata ada 5 isomer di sini. Rantai lurus. Yang kedua adalah ada cabang metil di nomor 2. Kemudian ada cabang metil di nomor 3. Kemudian ada 2 cabang metil di nomor 2. Dan ada 2 cabang metil di nomor 2 dan di nomor 3. Jadi ada 5 macam isomer untuk heksana. Tadi butana ada 2. Nah, coba kita lihat bagaimana jumlah isomer dari senyawa beberapa senyawa yang lain. Ternyata seperti ini. Kalau 4 itu isomernya ada 2, kalau C-nya 4. Kalau C-nya 5 isomernya 3, kalau C-nya 6 isomernya 5. Semakin banyak atom C-nya, isomernya juga semakin banyak. Ya, semakin banyak jumlah atom, maka jumlah isomernya atau kemampuan untuk membentuk bermacam-macam rantai itu semakin besar gitu. Itu untuk isomer rantai. Sekarang isomer geometri. Apa itu isomer geometri? Isomer ini terjadi karena perbedaan penempatan gugus-gugus di sekitar ikatan rangkap. Jadi isomer ini dimiliki oleh senyawa yang memiliki ikatan rangkap, khususnya ikatan rangkap 2. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Butena. Butena itu adalah senyawa hidrokarbon dengan 4 atom C dan memiliki satu ikatan rangkap. Nah, di sini butenanya adalah 2 butena ya, isomer. Jadi ini khususnya isomer dari 2 butena. Nah, 2 butena ini kalau ditulis rantai lurus berjajar seperti tadi ada 4, tapi kalau digambarkan secara geometri seperti ini bentuknya. Nah, ketika senyawa yang mirip ini atau yang sama, gugus yang sama, posisinya sejajar, jadi sama-sama di atas atau nanti sama-sama di bawah, maka itu disebut dengan posisi cis, sehingga disebut dengan nama cis 2 butena. Nah, tapi jika gugus-gugus yang mirip atau sama, posisinya berseberangan, ya, berseberangan seperti ini, maka posisi ini disebut dengan trans. Jadi dinamakan
trans 2 butena. Itu kalau posisinya berseberangan. Jadi sebenarnya ini senyawanya sama. Cuman yang dilihat adalah struktur geometrinya saja atau bentuk geometrinya saja. Itu untuk isomer geometri yang ada pada alkena. Ini ya, ini adanya di alkena. Nah, sekarang kita lihat isomer posisi sekarang. Apa itu isomer posisi? Isomer posisi itu terjadi yang dilihat adalah perbedaan tempat atau posisi ikatan rangkap. Nah, contohnya ini butuna. Butuna itu senyawa alkuna, berarti punya ikatan rangkap 3 dan punya 4 atom C. Yang pertama satu butuna. Satu butuna berarti ikatan rangkap 3-nya ada di nomor 1. Kalau ikatan rangkap 3-nya ada di nomor 2, maka disebut 2 butuna. Ini juga isomer. Jadi isomer itu selalu ada persamaan pada rumus molekulnya, tapi strukturnya berbeda. Ciri khasnya ini, namanya berbeda. Kalau modelnya, strukturnya seakan-akan berbeda, tapi ternyata setelah dicek namanya sama, itu bukan isomer, itu senyawa yang identik. Jadi ciri khasnya namanya juga berbeda ya. Nah, nanti ketika ini sudah filenya saya kirim, untuk latihannya ini, contoh ini bisa kalian baca sendiri ya. Saya lanjutkan sekarang sifat fisis. Bagaimana sifat fisis senyawa hidrokarbon? Sifat fisis senyawa hidrokarbon itu yang pertama adalah titik leleh dan titik didihnya. Nah, titik leleh dan titik didihnya ini bergantung pada yang pertama jumlah atom C-nya. Ini atom C-nya 4, ini atom C-nya 5. Ternyata titik didihnya semakin naik karena ini negatif. Nah, semakin kecil angkanya berarti titik didihnya semakin naik. Semakin panjang rantai C-nya, maka titik didihnya semakin tinggi. Nah, bagaimana kalau jumlah atom C-nya sama tapi strukturnya berbeda? Ini lurus, ini bercabang. Nah, ternyata ketika semakin banyak cabangnya atau semakin dia bercabang, justru titik leleh, titik didihnya turun. Jadi ini kalau lurus min 130, kalau cabangnya 1 min 160 turun. Kalau cabangnya 2 maka min 200. Jadi semakin banyak cabangnya suhunya semakin turun, tapi semakin panjang rantai karbonnya suhunya titik leleh titik didihnya semakin naik. Itu sifatnya yang pertama. Kemudian bagaimana reaksi pada alkana? Sekarang kita lihat alkana. Alkana punya beberapa macam reaksi. Yang pertama pembakaran. Nah, setiap pembakaran senyawa hidrokarbon, jadi ada hidrogen dan ada karbon, maka akan berlaku yang pertama, jika pembakarannya sempurna, maka menghasilkan CO2 dan H2O. Contohnya seperti ini. Jadi C-nya, pembakaran itu selalu reaksi dengan O2 ya, dengan gas oksigen. C-nya akan berubah menjadi CO2 dan H-nya akan menjadi H2O. Itu kalau pembakarannya sempurna. Nah, kalau pembakarannya tidak sempurna, maka C-nya akan menjadi CO. Bisa juga hanya C saja, karbon saja. Biasanya pembakaran ini terjadi jika kekurangan oksigen atau keadaannya tidak maksimal ya, tidak optimal itu. Nah, itu seperti itu. Jadi bukan lagi menghasilkan CO2 tapi CO saja. Tapi kalau H2O-nya tetap H2O tetap terbentuk H2O atau air. Yang kedua reaksi substitusi. Apa itu reaksi substitusi? Substitusi itu artinya penggantian. Yang diganti apa? Atom H diganti oleh atom atau gugus lain. Contohnya ini, CH4 dengan Cl2. Nah, di sini salah satu atom H-nya diganti oleh Cl. Cl-nya masuk ke sini menggantikan satu H pindah. Tukar tempat itu namanya substitusi. Sehingga di sini hanya tinggal 3, kemudian ketambahan Cl. Jadinya CH3Cl. Sedangkan Cl2 di sini karena sudah satu atom Cl-nya ditukar oleh H, jadinya HCl. Jadi ada tukar tempat. Ya, yang ketiga perengkahan atau cracking. Apa itu? Nah, ini nanti akan dibahas juga di minyak bumi. Yaitu reaksi pemutusan rantai karbon. Jadi rantai karbon itu kalau panjang itu bisa dipotong-potong. Nah, rantai karbon yang dipotong menjadi lebih pendek itu disebut perengkahan atau cracking. Contohnya ini. Tadinya C-nya itu 14, kemudian dipotong jadi 2, masing-masing jadi C7 dengan C7. Gitu. Itu untuk reaksi pada alkana. Sekarang reaksi pada alkena.
Pada alkena dan alkuna, nah ini adalah senyawa hidrokarbon yang punya ikatan rangkap atau senyawa hidrokarbon tak jenuh. Alkena dan alkuna itu lebih reaktif karena adanya ikatan rangkap, itu yang reaktif adalah ikatan rangkapnya. Ya. Nah, ini lebih reaktif dibanding apa? Dibanding alkana, karena alkana itu rantai lurus semua, makanya disebut senyawa hidrokarbon jenuh. Ya. Yang pertama reaksi pembakaran, konsepnya sama, selalu menghasilkan CO2 dan H2O kalau dia pembakaran sempurna. Kalau tidak sempurna maka CO dengan H2O atau C karbon saja, C saja dengan H2O. Jadi berkurang jumlah O-nya yang diikat oleh atom C. Yang kedua reaksi polimerisasi. Polimer itu banyak. Jadi apa artinya? Yaitu penggabungan molekul-molekul sederhana yang disebut monomer menjadi molekul besar atau polimer. Mono itu satu, poli itu banyak. Jadi yang tadinya cuma satu-satu ini nanti bergabung banyak sekali sebanyak N. N ini bisa ribuan, bisa ratusan, ribuan, jutaan gitu. Itu polimer ini nanti akan dibahas di kelas 12 ya. Sekarang berikutnya, reaksi adisi. Apa itu reaksi adisi? Reaksi adisi ini istilahnya juga reaksi penjenuhan. Penjenuhan atau pemutusan ikatan rangkap. Jadi ikatan yang tadinya rangkap dibuat jenuh atau dibuat tunggal. Yang tadinya rangkap 3 jadi rangkap 2, yang rangkap 2 jadi tunggal. Seperti itu. Contohnya ini reaksi pemutusannya. Ini adalah senyawa alkena dengan 2 atom C yang kemudian diadisi dengan H2. Nah, ketika ini diputus, satu ikatannya diputus, maka H2 ini satu akan masuk ke C yang pertama, satunya masuk C kedua. Jadinya CH3, CH3. Yang kedua adisi klorin. Berarti alkena ini akan direaksikan dengan Cl2. Maka ketika ini diputus rantainya, satu Cl akan masuk di C pertama, satu Cl akan masuk di C kedua. Jadinya CH2Cl, CHCl, dan CH3. Jadi rantainya yang tadi rangkap menjadi tunggal. Nah, ini kalau yang mengadisi itu dua-duanya sama. Lah, kalau ini yang mengadisi tidak sama. Satunya H, satunya Cl. Nah, terus akan masuk kemana ini hanya akan masuk kemana Cl-nya itu tidak boleh sembarangan. Jadi seperti ini mengikuti aturan Markov-Nikov. Jika atom karbon yang berikatan rangkap mengikat jumlah atom hidrogen yang berbeda, maka atom X itu atom halogen biasanya, akan terikat pada atom karbon yang sedikit mengikat hidrogen. Artinya apa? Begini artinya. Di sini ikatan rangkap ini diikat oleh 2 atom C berbeda. Ini atom C ini mengikat 2 atom H. Atom C yang kedua ini mengikat 1 atom H. Jadi jumlah atom hidrogen yang diikat berbeda jumlahnya. Yang satu jumlahnya 2, yang satu jumlahnya 1. Nah, kalau terjadi seperti ini maka atom X, berarti atom X-nya di sini Cl, akan terikat pada atom karbon yang sedikit mengikat hidrogen. Nah, berarti akan terikat di sini. Karena hidrogennya cuma satu, maka Cl-nya akan masuk di sini. Berarti hanya akan masuk di C yang pertama. Nah, sehingga hasilnya apa? Yang pertama ini jadi CH3, Cl-nya masuk di tengah, jadi CHCl dan CH3. Hal ini juga seringkali dikatakan bahwa atom H, ini H ya, H ini lebih suka berada atau terikat oleh atom C yang dia banyak temannya. Nah, jadi atom H di sini temannya 2, kalau masuk di sini temannya 1, jadi atom H-nya lebih suka berada di sini, menjadi CH3. Demikian anak-anak pembahasan tentang isomeri dan sifat senyawa alkana. Meskipun sifat yang saya bahas tidak semuanya ya, nanti sifat-sifat yang lain kalian pelajari sendiri di buku atau kalian bisa browsing atau apapun caranya kalian pelajari sendiri. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kalian paham. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.